Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari semua yang Baba pelajari mengenai keselarasan fakta sejarah dan Alkitab, adakah missing link yang Baba sampai hari ini terus cari dari kedua hubungan di atas, Bah? Ya tentu ya ada lah, tapi bukan berarti itu ya seperti sikap para pemikir abad lalu ya, yang kemudian sok tahu, kemudian lalu membuat hipotesis yang terlalu bebas. Saya tidak berani karena saya ini orang yang dalam konteks teologis cukup konservatif. Karena sejak kecil saya diajari yang namanya iman atau agama itu selebar liberalnya kita ini punya komunitas beriman. Itu yang ajaran yang saya terima sejak kecil. Makanya yang disebut doa atau sembahyang itu tidak perlu dimodernisir. Sembahyang sejak zaman dulu ya begitu. Nah, saya tidak termasuk orang-orang yang mau mengubah-ubah pola-pola liturgi dan sebagainya. Karena bagi saya ya, liturgi itu adalah salah satu bukti internalisasi atau pelestarian fakta-fakta kuno. Nah, misalnya saya sering sampaikan, kalau kita setiap Natal kita nyanyikan lagu Gloria in excelsis Deo. Anda tahu nggak kira-kira itu kutipan naskah Alkitab versi apa ini? Itu kutipan naskah Alkitab dari bahasa Latin versi Vetus Latina. Vetus Latina itu ditulis tahun 150 Masehi. Sebelum diubah terjemahannya, yang diubah bukan teks aslinya, terjemahannya oleh Santo Hieronymus di Bethlehem, di mana tempat dia menerjemahkan Alkitab yang disebut Biblia Sacra Vulgata itu masih ada sampai sekarang. Itu terjemahannya disempurnakan, bukan disempurnakan karena dicocokkan dengan tuntutan bahasa Latin yang lebih modern. Gloria in excelsis Deo, di terjemahannya Hieronymus, Gloria in ultimitis Deo, et in terra pac hominibus bunai voluntatis, et in terra pac in hominibus bunai voluntatis. Altissimis dengan excelsis. Tapi sekarang yang dinyanyikan bukan Gloria in ultimitis Deo, enggak. In excelsis Deo. Kenapa? Karena itu sudah terbiasa dihafalkan oleh orang zaman itu. Alkitabnya, terjemahannya disempurnakan, tetapi dia masih terbiasa dengan terjemahan lama. Dan itu yang bertahan bukan hanya di Bethlehem, di Roma, di Italia, tapi di Mojokerto, di Wlingi, di Blitar, di Purwokerto. Bayangkan. Artinya apa? Ini sudah berusia hampir 2000 tahun loh, bertahan. Nah, orang yang tidak orang hanya belajar teologi saja pasti nggak bisa ngomong begini. Karena apa? Sebetulnya otaknya itu sudah terkunci dengan dalil aliran apa. Kalau dia aliran Protestan, ya Protestan Calvinis, apa Lutheran. Saya nggak bisa dipenjara model kayak gitu. Karena otak saya mau bebas, makanya saya tidak mau milih aliran. Saya sering mengatakan, saya tidak suka aliran, saya lebih suka samudranya langsung. Nah itu. Makanya ketika saya gali begini, ini menarik. Apa ada missing link?
Ya namanya sejarah kuno itu kan belum ditemukan, itu kan berarti belum semua tidak dianggap tidak benar. Satu contoh misalnya, para rabi dulu berusaha untuk menjawab bagaimana itu nama Yusuf ketika dia di Mesir, ya disebut Safnah Lepaniah, ya itu artinya apa itu? Diotak-atik pakai bahasa Ibrani, tidak ketemu, itu bukan bahasa Ibrani. Setelah ditemukannya batu Rosetta, di mana huruf-huruf hieroglif itu bisa dibaca oleh Francis Champollion tahun 1820-an, baru ditemukan ternyata kata pada kata Safnah Lepaniah itu artinya hidup. Jadi makanya kemudian kita bisa membaca ada Fir'aun namanya Akhenaten atau Akhenaton itu karena apa? Karena temuan itu. Tidak usah jauh-jauh kita pergi ke Mesir, pergi ke Syria untuk menggali arkeologi. Kita belajar sejarah kita aja begitu. Misalnya ya, ini bahasa Jawa saya minta maaf, makanya saya belangkonan. Ini menunjukkan saya mau membandingkan budaya lokal kita. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa ya. Ayo numpak sepur mbayari setali. Rakyat adil makmur dukunglah Pak Jokowi misalnya toh. Ini kan I sama I. Orang hanya suka baca puisinya yang ritmis itu. Tetapi ada di situ kata tali. Kita nggak sadar apa ada sekarang uang setali? Tidak ada. Lalu apa hubungannya dengan ungkapan setali 3 uang? Apa hubungannya sekarang? Ungkapan setali 3 uang itu baru muncul tahun 1950 itu. Karena waktu itu masih ada sen, ada rupiah ya. Nah, 1 setali itu sama dengan 25 setali itu sama dengan 25 sen. 75 sen yang mata uangnya terdiri dari 25 jadi 75 sen. Makanya setali 1 tali 75 sen sama dengan 3 uang. Itu tahun 51 atau 52 saya membaca buku itu. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya kata tali itu adalah mata uang zaman Majapahit. Misalnya di dalam Undang-Undang Adigama itu dikatakan muah wong kang angrusak candi prasada sapasiman kabuyutan padalawan angrusak bumi kabeh denda mulia becik malih danda rong laksa patang tali. Barang siapa merusak candi candi agung, tempat-tempat para resi, ya, pertapaan sama dengan merusak seluruh bumi, dia harus mengembalikan seluruh barang yang properti yang dirusakkan dan dendanya adalah rong laksa patang tali. Laksa itu sama dengan rong laksa 20.000. Patang tali itu sama dengan 4.000. Jadi 24.000. Jadi tali itu 1.000. Zaman Majapahit. Gitu. Jadi artinya apa? Ini ungkapan zaman Majapahit dilestarikan zamannya Bung Karno, dilestarikan dalam ungkapan sampai sekarang. Itu maknanya tradisi liturgis, tradisi lisan, macam-macam untuk melestarikan teks kuno. Coba kalau waktu itu ya, misalnya tidak ditemukan huruf-huruf hieroglif. Sampai sekarang orang tidak bisa menemukan nama-nama Fir'aun, Ramses, Tutmose. Dan itu dari Alkitab, pertama penggalian itu dari kata Ramses dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 11. Jadi kemudian orang telah menemukan arkeologi sekarang, ganti nyerang Alkitab. Loh, itu awalnya dari Alkitab kok. Bahwa ada hal-hal yang belum terpecahkan, masih ada missing link dan sebagainya, itu tidak berarti salah. Wong terbukti 1.000 yang lain benar, masa 1 belum jelas dikatakan salah. Itu loh kira-kira.
Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.